Video amatir warga merekam sebuah sepeda motor yang terbakar sesaat setelah mengisi BBM di SPBU Sukowi di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis siang. Besarnya api sempat membuat warga dan petugas SPBU panik. Petugas yang berusaha memadamkan api dengan apar kesulitan karena bensin dalam tangki motor terus keluar. Petugas pemilik motor telah 2 kali mengisi BBM di SPBU ini. Namun saat pengisian yang kedua, motor tiba-tiba terbakar dan pemiliknya langsung kabur. Itu awal mulanya tadi karena dia pengangsu, Mas. Jadi dia sudah ngisi kedua kalinya, sama pihak operator kami sudah dilarang, tapi dia tetap maksa. Akhirnya sama pihak operator kita diisi. Setelah diisi, dia muter balik ke sini, lari. Setelah itu pedanya dibuang kebakaran, Mas. Dan orangnya sekarang sudah lari, nggak tahu kemana, Mas. Oh, nggak ada orangnya, Iya, Api berhasil dipadamkan setelah unit pemadam kebakaran Banyuwangi Kota tiba di lokasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Dua pelaku ganjal mesin ATM ini tak berkutik saat aksinya diketahui Satpam Bank dibantu warga sekitar di Jalan Dermaga Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Pintu ATM, sedikit. Warga Cikupa, Tangerang, Banten ini baru saja mengambil uang Rp50.000 yang tersangkut di mesin ATM. Aksi keduanya dipantau Satpam Bank melalui kamera pengawas hingga keduanya tak bisa mengelak lagi. Modus membobol mesin ATM dengan kartu ATM sendiri tanpa mengurangi saldo ini dilakukan dengan mengganjal tempat keluarnya uang saat mesin berputar. Terus tadi udah terlihat ada yang diambil? Udah. Berapa kali? Langsung menutup pintunya lagi. Baru sekali langsung saya ambil tindakan sama komandan saya, Pak Mujiono. Terus aksi ini terlihatnya dari Monitor. Rekaman CCTV. Ya. Untuk menghindari kekesalan warga atas aksi pembobolan ATM yang marak terjadi, tim Buser unit Reskrim Polsek Durensawit langsung membawa kedua pelaku ke Mapolsek Durensawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mendalami para pelaku ini terkait dengan pelaku yang sebelumnya tertangkap pada 14 Mei kemarin. Dari Jakarta, Sofia Firdaus, iNews melaporkan. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan ambulans yang sedang mengantar pasien terhalang oleh sebuah mobil SUV yang sedang memutar balik. Pengendara mobil SUV bahkan sampai turun dan menegur sopir ambulans. Pihak kepolisian mengatakan kejadian ini berawal ketika ambulans yang tengah membawa pasien dan terhalang oleh SUV yang memutar balik. Pihaknya pun sudah mengantongi identitas pemilik mobil dan akan melakukan pemeriksaan. Jika terbukti melanggar, akan dikenakan berupa tilang dan pengecekan keabsahan surat-surat mobil. Namun kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengkonfirmasi apakah betul ambulans tersebut membawa pasien yang sedang sakit, dan kita juga mengecek identitas pengendara atau pemilik kendaraan tersebut, dan sudah kami kantongi identitasnya. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan jalan bagi kendaraan prioritas seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Emak-emak bersatu dan keroyokan menggerebek sebuah rumah petakan di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bung ayah dari ngarana abang cicing dia soalnya geus berbuat salah mencemari kampung Gunung Salak. Mereka sambil berteriak dan menjebol pintu rumah dijadikan tempat prostitusi. Lantaran rumah ini dijadikan sebagai transaksi untuk prostitusi. Namun saat digerebek, pemilik rumah sudah kabur. Sementara pemerintah desa setempat sudah memperingati kepada pemilik rumah untuk menutup kegiatan prostitusi lantaran warga sudah geram dari aktivitas kegiatan maksiat ini. Cuma kan namanya warga kalau ngadain
aksi tetap nyari bukti. Ternyata semalam ada bukti kejadian di tempat ini. Meski mengaku sempat mendapat ancaman, namun emak-emak di Bogor mengaku tidak takut dan kembali akan melakukan tindakan serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak jika rumah ini tidak ditutup secara permanen. Seorang suami emosi mendapati istrinya berduaan dengan pria lain di dalam kamar hotel di desa Kepukembeng, Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Sang pria yang masih 20 tahun kedapatan bermesraan dengan wanita berusia 29 tahun yang sudah bersuami. Pria ini bahkan tidak menggunakan busana sama sekali saat diamankan suami teman kencannya yang turut membawa keluarganya. Kurang ajar, Ron. Sebelum dibawa ke polsek, pria selingkuhan ini diseret dengan masih tanpa busana hingga ke parkiran hotel dan sempat diamuk suami dan keluarga teman kencannya. Pasangan kencan ini mengaku berkenalan di media sosial hingga janjian memadu kasih di sebuah hotel. Sementara itu, Polsek Peterongan membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun ketiga pihak yakni pria teman kencan, suami dan istri sepakat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Jadi saat di sini kita hanya mediasi. Jadi untuk yang lakinya saya suruh, kalau memang mau lanjut saya suruh laporan ke unit PPA karena kita tidak punya kewenangan untuk menangani, karena untuk masalah perzinaan perempuan adalah yang menangani unit PPA. Kedua, kita juga tidak ada anggota poluannya. Namun dari ketiga pihak minta sepakat untuk penyelesaian di mediasi di Polsek Peterongan. Tadi nggak ada laporan terkait perzinahan itu? Tidak ada laporan. Perzinahan atau persetubuhan yang dilakukan dengan orang yang bukan suami istri diketahui dapat dipidana. Namun main hakim sendiri juga tidak dapat dibenarkan. Biarkan aparat berwenang yang turun tangan menyelesaikan masalah pelanggaran hukum. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang ustazah berinisial STN 35 tahun di sebuah pondok pesantren di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kehilangan nyawa dengan cara mengenaskan. Ia dianiaya santrinya sendiri berinisial FA 13 tahun dengan senjata tajam di rumahnya pada Selasa malam. Korban meninggal dunia dengan 9 luka tusukan. Motif pelaku karena dendam pernah dihukum korban 2 kali. Pada Desember 2023, pelaku melakukan pelanggaran dan dihukum dengan cara dijemur. Bukti alat yang digunakan, pisaunya. Lalu pada 13 Mei 2024, pelaku kembali melakukan pelanggaran dan diberi hukuman menyalin 2 juz Al-Quran. Berlumuran darah. Setelah dilakukan tindakan tersebut, pada saat tanggal 14, sambil mengerjakan sanksi tersebut, setelah selesai melakukan tugas sanksi, pelaku ini teringat dengan benci dan dendamnya terhadap ustazah yang melakukan sanksi pada saat Desember 2023. Kemudian pelaku masuk ke rumah korban melalui jendela, kemudian langsung melakukan penganiayaan berat. Polisi menyita barang bukti senjata tajam serta pakaian korban serta pelaku. Korban yang masih berusia 13 tahun tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor selama penyelidikan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. 2
Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Saidi, yang dikenal warga sebagai Imam Musola Uswatun Hasanah di kawasan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat, meregang nyawa ditusuk orang tidak dikenal. Menurut saksi mata, saat kejadian korban tengah berwudu untuk melaksanakan sholat subuh. Tak lama kemudian terdengar kegaduhan dan teriakan maling dari arah korban. Saat warga mendekat, korban sudah menderita luka tusuk di bagian pinggang. Korban akhirnya meninggal dunia saat dalam perawatan di rumah sakit. Paling kata paman saya kaget. Soalnya itu saya ubar ke depan, pada depan saya ada apa bang? Saya ditabok kata dia gitu. Pada ditabok saya turun, mana orangnya? Kabur ke sana kata dia. Dia bilang ditabok saya nggak perhati lagi kata dia. Ditabok mereka nggak berdarah. Pas anak keluar dilihatnya darah belum. Bapak berdarah kata. Kini pelaku yang sosoknya sempat terekam kamera pengawas dalam buruan polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Calon siswa Bintara Polri Satrio Mukti Raharjo dibegal saat berangkat tes psikologi di Sekolah Menengah Kejuruan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban yang sedang naik motor menuju lokasi tes tiba-tiba dipepet dan diikuti oleh 3 orang. Korban dibegal di kawasan Kebonjeruk. Korban pun sempat melawan namun tak kuasa hadapi serangan pelaku yang menggunakan senjata tajam. Akibatnya, korban terluka di bagian tangan dan kaki. Motor dan telepon genggam diambil paksa dan dibawa kabur oleh 3 pelaku begal. Tak lama, polisi berhasil meringkus ketiga pelaku. Dari hasil pemeriksaan, terungkap pelaku terdiri dari 5 orang. Mereka saling berbagi peran dalam beraksi. Dalam pengejaran, 1 orang sebagai pelaku utama tewas saat mencoba melawan polisi. Dari hasil keterangan pelaku, mereka sudah melakukan 3 kali. Kami melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Mei, kurang lebih jam 2 subuh. Kemudian kami melakukan pengembangan ke beberapa titik sesuai dengan pengakuan dari pelaku. Namun dalam pengembangan tersebut, pelaku melakukan perlawanan kepada polisi sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang yang berusaha lari kami tertembak di bagian kaki. Hingga kini seluruh pelaku masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melalui keterangan tertulis memberikan penghargaan kepada korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Tangis Ibu Vina saat menceritakan peristiwa naas yang merenggut nyawa anaknya. Delapan tahun sudah anaknya meninggal dunia. Sejoli Vina dan Eki tewas dibunuh oleh 11 orang anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
pada 2016 lalu. 8 pelaku telah ditangkap, 7 orang divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang dipenjara selama 8 tahun dan kini telah bebas. Namun hingga kini 3 orang lainnya masih buron. Sementara di media sosial beredar foto-foto yang diduga anggota geng motor pembunuh Vina. Namun, polisi belum bisa memastikan keberadaan 3 pelaku pembunuhan lainnya. Jadi saat ini kita masih mendalami keterangan mereka terkait siapa sebenarnya 3 orang yang sekarang masih DPO. Karena dari berita acara pemeriksaan yang awal, mereka hanya menyebutkan nama saja, namun tidak menyebutkan identitas secara jelas, Mbak. Kita juga sempat melakukan analis terhadap kasus ini dan juga sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Namun kita memang menemui kendala, ya itu satu hal yang normal dalam penyidikan ataupun kita mencari pelaku tindak pidana. Mungkin kita juga membutuhkan waktu dan juga informasi lebih banyak lagi. Maka sekarang ini kita lebih intensifkan lagi terhadap upaya-upaya kita dalam rangka menindaklanjuti keluhan daripada keluarga maupun masyarakat terkait dengan 3 orang yang sekarang masih DPO. Kita sudah mengirimkan tim untuk melakukan pemeriksaan ulang maupun interogasi terhadap para narapidana. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan identitas ketiga tersangka secara jelas. Keluarga Vina meminta agar polisi segera menangkap ketiga tersangka. Mereka berharap dengan diangkatnya kasus kematian Vina ke layar lebar bisa membantu penangkapan 3 pembunuh Vina. Dinyatakan 11 orang ya, yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Hampir 8 tahun ya? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Sementara itu, 3 DPO buronan polisi pelaku pembunuhan Vina diduga merupakan warga desa Banjarwangunan. Namun pemerintah desa Banjarwangunan masih belum dapat memastikan alamat ketiga tersangka tersebut dan sudah menyebarkan rilis dari Polda Jawa Barat. Publik saat ini menunggu keadilan untuk Vina. Almarhumah saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya Allah. Nah. Inilah video amatir dari warga saat terjadinya banjir di 5 kecamatan di Kabupaten Mahulu, Kalimantan Timur. Dari data BPBD Kaltim, 5 kecamatan yang terendam antara lain Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Pahagai, dan Kecamatan Long Apari. Diketahui banjir terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi, ditambah limpahan arus deras Sungai Ulu Mahakam dan Sungai Boh Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Ketinggian air kini sudah mencapai 4 meter dan menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh. Petugas gabungan diterjunkan untuk mengevakuasi masyarakat yang terjebak di lokasi banjir. Saat ini pemerintah provinsi telah mengirimkan sejumlah bantuan makanan dan air bersih untuk para korban. Insya Allah mulai besok pagi sudah berangkat 6.000 paket bantuan sembako untuk warga yang sudah disiapkan dari Dinas Sosial, kemudian juga alat kesehatan dari Dinas Kesehatan, BPBD juga menyiapkan perahu dan kebutuhan-kebutuhan penyelamatan warga. Diketahui banjir ini merupakan banjir terparah sepanjang sejarah di Kalimantan Timur. Hingga kini hujan masih terjadi di lokasi tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi.
demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api yang membakar sebuah rumah makan berlantai 2 di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis siang. Besarnya kobaran api mengakibatkan sebuah rumah yang berada tepat di samping rumah makan ikut terbakar. Menurut warga, api berasal dari konsleting listrik di lantai 2 rumah makan yang kemudian merambat hingga ke lantai 1. Orang bengkel yang ngasih tahu api apa itu di atas. Nah saya baru lari ke atas, api udah gede dari warteg kayaknya. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam upaya pemadaman dengan total 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara ini konsleting listrik ya. Nah nanti untuk lebih lanjutnya mungkin kita cari lagi yang sebenarnya. Dan kita meluncurkan 11 unit dengan 55. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun imbas kebakaran, akses pintu masuk menuju Pelabuhan Sunda Kelapa sempat ditutup, hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah semi permanen di Jalan Ambengan Selatan Karya, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur, Kamis malam. 6 petak kamar indekos khusus keluarga yang berada dalam bangunan rumah hangus terbakar. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu kamar. Proses pemadaman sempat terkendala sempitnya akses jalan menuju lokasi. 14 kendaraan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DKPP Surabaya diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari luasan kurang lebih 15 kali 20. Memang banyak petak-petak di dalam, ada kamar-kamar ya, ada kos-kosan. Dari hasil penanganan di lokasi, mungkin diketahui penyebabnya apa? Ya, sementara belum ada yang bisa dimintai keterangan. Tahu-tahu info yang kita dapat, api sudah besar ya. Ya, diduga mungkin karena konsleting ya. Meski tidak ada korban jiwa, namun salah seorang penghuni sempat syok dan pingsan mengetahui kamar dan harta bendanya ikut terbakar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Inilah detik-detik mal pelayanan publik milik pemerintah Kabupaten Sintang mengalami ambruk akibat diterpa angin kencang pada Kamis sore. Mal pelayanan publik milik pemerintah Kabupaten Sintang ini baru saja diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan November 2023 lalu, merupakan mal pelayanan publik terbesar di Kalimantan Barat. Mal ini memiliki 18 loket layanan yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat. Jam 4.20 lah. Saat jam kerja ya Pak? Hah? Saat masih jam kerja? Masih ada orang lembur di sini. Nah, saya habis dari Papua.
Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 mobil yang terparkir di halaman gedung ini termasuk mobil pelayanan SIM keliling milik Polres Sintang dan 1 mobil dinas kantor rusak akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Peristiwa ini kemudian memunculkan pertanyaan tentang standar konstruksi bangunan dan keamanan infrastruktur bangunan gedung. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Mendapat laporan sepasang lansia terjebak di dalam rumah, tim SAR gabungan langsung menuju kawasan Bukit Kumbak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sepasang lansia sudah 5 hari terisolir, tidak bisa menyeberangi sungai karena jembatan penghubung yang hancur. Dalam proses evakuasi, tim SAR harus menyeberangi sungai berarus deras dan memasangkan tali kepada kedua lansia tersebut. Dengan tali sepanjang 20 meter, keduanya berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Korban berhasil kita evakuasi kedua-duanya dalam keadaan selamat dengan menggunakan teknik evakuasi highland. Alhamdulillah berhasil dibawa. Tenang, bawa baju lain. Warga Jorong Tanjung Beringin Nagari Tanjung menemukan 2 jenazah korban banjir lahar dingin Gunung Marapi yang mengambang di aliran Sungai Batang Ombilin, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Sementara 1 jenazah berjenis kelamin wanita ditemukan warga di Jorong Siluka, Nagari Duren Gadang, Sijunjung. Ketiga jenazah diduga merupakan korban banjir bandang dari daerah Tanah Datar, Sumatera Barat, dan langsung dibawa ke RSUD Tanah Badan Tuang Sijunjung untuk proses identifikasi. Sementara itu di daerah Kuantan, Riau, warga temukan 1 jenazah korban banjir bandang. 1 dari 4 jenazah telah teridentifikasi atas nama Tia, wanita usia 45 tahun. Warga Tanah Datar, Sumatera Barat yang telah dijemput pihak keluarga untuk disemayamkan. Telah ditemukan 3 jenazah ya. Di kita ada 2 lokasi, 1 di Jorong Tanjung Beringin, Nagari Tanjung, itu terdapat 2 jenazah. Kemudian 1 di Jorong Siluka, Nagari Duren Gadang. Kita bersama dengan TNI Polri, kecamatan dan masyarakat, Nagari dan masyarakat bersama-sama melakukan. Hingga saat ini tim gabungan DVI Polda Sumatera Barat dan Polres Sijunjung masih melakukan proses identifikasi 3 jenazah lainnya. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, jauhnya penyebaran temuan korban banjir lahar dingin di 3 kabupaten dan kota terdampak, penelusuran mencari korban dilakukan lewat pantauan udara. Meski terjadi di kawasan Gunung Marapi, tetapi sejumlah korban ditemukan jauh dari lokasi. Seperti di Pariaman, bahkan ke Sungai Batang Kuantan, Kabupaten Sijunjung. Pantauan udara guna melihat luas daerah terdampak dari banjir bandang dan juga memantau beberapa aliran sungai. Tim SAR hingga kini masih memperluas pencarian walaupun terkendala medan berat, penuh lumpur, batu dan juga kayu. Mensos meminta pengungsi direlokasi ke tempat yang lebih aman. 1.300 pengungsi banjir bandang lahar dingin Marapi di Nagari Parambahan diminta Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Saat ini lokasi pengungsian di Masjid Ubudiyah merupakan jalur lahar dingin Marapi. Keberadaan Masjid Ubudiyah juga berdekatan dengan bantaran sungai yang dilalui aliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan iNews Sumsel akhir pekan edisi hari ini. Dan tentunya selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Saya Anggun Prisma.
Banjir di Kabupaten Oku sudah mulai surut, namun ada kisah sedih yang membekas, yakni ribuan warga di Kecamatan Peninjauan terpaksa mengungsi dan tidur di jalan protokol karena rumah mereka sudah terendam banjir. Banjir parah melanda Kabupaten Oku mulai surut, terutama di Kota Batu Raja. Sementara itu, kecamatan di bagian hilir masih terendam banjir meski mulai surut. Saat itu, warga yang tinggal di kawasan dekat sungai hanya bisa memindahkan barang milik mereka di pinggir jalan. Bahkan warga juga harus tidur di jalan-jalan dengan menggunakan alas seadanya. Kondisi ini diperparah dengan listrik yang padam serta jaringan komunikasi yang tidak berfungsi. Letaknya tuh ya, bahan makan ini, nah kan udah pecah pemasak kan, bantuannya tuh jangan setengah-setengah, maksud kami itu kan, mana yang kena dampak tuh bantu galau, jangan sedikit itu. Jadi sejauh ini makan mana kamu? Belum mati bantuan, belum mati berapa nasi bungkus kami sampai sekarang dari kemarin. Pemerintah Kabupaten Oku terus menyalurkan bantuan ke beberapa desa yang masih terdampak, sekaligus mendata jumlah rumah terendam dan kerugian yang diakibatkan oleh banjir di Kabupaten berjuluk Sebimbing Sekundang. Ini mencoba menyisiri kembali daerah-daerah yang selama ini mungkin dalam beberapa hari kemarin belum bisa kita kunjungi atau bisa kita datangi karena aksesnya tertutup oleh banjir. Nah, malam ini sudah mulai terbuka, kami kunjungi beberapa desa untuk menyalurkan bantuan, baik itu bantuan makanan siap saji, nasi bungkus, indomie dan beras. Kurang lebih hampir 2.000 bungkus malam ini kami bawa untuk dibagi-bagikan kepada daerah-daerah yang kemarin sulit untuk dijangkau. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Kebakaran melanda Palembang Square, terbakar. Diduga api berasal dari arus pendek listrik di ruang pusat kelistrikan mal. Kepulan asap hitam menyulitkan petugas memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran Kota Palembang berusaha memadamkan asal api yang membakar salah satu ruangan di Palembang Square Mall, Kota Palembang Sabtu kemarin. Api berasal dari salah satu lantai hingga menjalar ke seluruh lantai dari lantai 1 hingga lantai 5 tempat pusat kelistrikan mall. Diduga kebakaran berasal dari hubungan arus pendek listrik di salah satu panel hingga menyebabkan kebakaran. Proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas terkendala oleh kepulan asap hitam yang ditimbulkan serta asal api yang merupakan jaringan listrik. Petugas memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran milik mal, dikarenakan aliran listrik yang masih aktif membuat petugas berhati-hati dalam menyemprotkan air. Dan 1, 2, 3, 4 itu seluruh panelnya terbakar. Jadi kesimpulan kita saat ini diduga kebakaran ini akibat korsleting listrik ya. Untuk proses pemadaman seperti apa? Proses pemadaman kita dari lantai dasar, anggota kita naik menggunakan tabung pemadam api ya. Tabung pemadam api yang dimiliki mall kita gunakan itu sehingga mengantisipasi api listrik ini supaya tidak membesar. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu menjinakkan api. Setelah 2 jam api baru dapat dipadamkan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. 2 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk ludes di Lahap Sijago Merah, Kota Pagar Alam. Asal api belum diketahui, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. 2 unit rumah semi permanen milik warga bernama Sudarto dan Mami hangus di Lahap Sijago Merah yang berada di Kampung Belakang Obak, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Kobaran api di rumah semi permanen yang berdinding papan kayu yang mudah terbakar membuat api cepat menghanguskan bagian atap rumah. Pemilik rumah bersama dengan warga setempat melakukan pemadaman dengan alat seadanya serta dibantu petugas kepolisian dari Polsek Pagar Alam Utara. Dengan kondisi jalan gang yang sempit untuk menuju ke lokasi, 3 unit mobil pemadam kebakaran kesulitan untuk menuju ke lokasi rumah yang terbakar. Dibantu warga, pemilik rumah menyelamatkan barang dari dalam rumah. Api dapat dipadamkan sekitar 45 menit. Dari mana Bu? Ini apinya?
Apinya tuh lah di bocor itu tadi tahu-tahu. Tadi bocor hubungan. Ya, kondisi apinya sendiri sudah keadaan besar apa gimana? Besar, langsung besar bocor hubungan. Itu tuan rumahnya meke-meke kan. 2 unit rumah semi permanen yang berdempetan kebakaran. Untuk penyebab titik kebakaran masih dalam proses penyelidikan dari pihak kita. Setelah berhasil dipadamkan, pemilik rumah dengan dibantu warga dan petugas pemadam kebakaran melakukan pembersihan puing serta mengangkut barang yang berhasil diselamatkan. Dari peristiwa kebakaran ini beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Pagar Alam, Yudifa Ifman, iNews melaporkan. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Pemirsa, diguyur hujan 3 hari berturut-turut, jalan lintas Sumatera penghubung Sumatera Selatan Bengkulu putus total. Selain mengakibatkan jalan lintas antara provinsi putus, juga mengakibatkan 3 desa terisolir. Longsor yang terjadi pada Kamis malam tersebut terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tepatnya di antara Desa Hujan Mas dengan Desa Simpang Luas, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Material longsor berupa tanah merah, bebatuan, dan pepohonan menutupi badan jalan hingga ketinggian 4 meter, sepanjang 80 meter dan lebar 16 meter mengakibatkan jalan penghubung Sumsel Bengkulu putus total. Akibatnya aktivitas pegawai dan pelajar terhambat. 3 desa yaitu Desa Hujan Mas, Desa Sadau, dan Desa Pulau Kemuning terisolir karena kendaraan tidak melintas sama sekali. Meski pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Komering Ulu Selatan telah membuat jalan darurat sementara di sisi longsoran agar pengguna roda 2 dapat melintas, namun pengendara kesulitan karena jalan licin dipenuhi tanah merah. Harapannya dengan jalan ini nih, semoga cepat diselesaikan. Diselesaikan ya. Ada berapa desa di sini? Di sini ada Desa Hujan Mas, Pulau Kemuning, sama Sadau untuk selatannya. 3 desa? 3 desa yang tertulis yang pakai itu. Tapi jalan lintas cuma lintas selatan ini. Kaur, Kabupaten Kaur sama Sumatera Selatan. Oh, jalan lintas provinsi ya? Iya, lintas provinsi.
Kabid Kedaruratan BPBD Ogan Komering Ulu Selatan, Heri Pramono menjelaskan, untuk bencana yang terjadi di Oku Selatan terdapat 4 titik disebabkan intensitas curah hujan yang cukup tinggi selama berhari-hari. Untuk saat ini kami menerjunkan 1 unit alat berat untuk membersihkan sisa material longsor yang terjadi di Desa Simpang Luas, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pak, ini terparahnya kenapa nih Pak? Akibat curah hujan yang mana intensitas hujan cukup lebat. Yang jalan ini kami ukur itu dengan panjang 40 meter. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews laporkan. Warga Batu Raja Ogan Komering Ulu sejak beberapa pekan terakhir sulit mencari gas bersubsidi 3 kg. Akibatnya warga berebutan mencari gas melon di beberapa agen resmi, bahkan tidak kebagian. Inilah antrian warga di salah satu agen gas di Jalan Akmal Batu Raja Ogan Komering Ulu. Warga rela berdesak-desakan bahkan mengantri berjam-jam untuk mendapatkan gas bersubsidi 3 kg. Terjadinya rebutan warga untuk mendapatkan gas melon lantaran di pengecer stok gas banyak kosong sejak 2 minggu terakhir. Kalaupun ada, warga harus mendapatkan harga di tingkat pengecer atau warung-warung dengan harga Rp25.000 per tabungnya. Akibatnya warga harus berkeliling mencari stok gas melon, bahkan harus mengantri di beberapa agen yang ada di Batu Raja. Kelangkaan ini diakui warga sangat menyulitkan dan merugikan. Pasalnya warga harus membeli masakan jadi dan air galon. 2 mingguan. 2 mingguan. Sekarang berapa beli Bu? Di agen masih 18. Tapi di ecer-eceran udah ada yang 25, ada yang 27. Beda-beda harga. Tanjung Agung sana. Tanjung Agung sampai sini Bu. Sudah berapa hari Bu? Gitu kosong. 3 hari. 3 hari. Jadi kita masak selama 3 hari itu pakai apa Bu? Ya kami masak banyu pakai Magicom. Pakai Magicom. Iya. Masak sayur? Hah? Masak sayur? Beli ya. Jadi sempat rebutan tadi ya? Rebutan dulu lah. Rebutan. Berapa? Kelangkaan gas 3 kg ini diharapkan warga bisa teratasi. Warga juga menduga banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menimbun dan menjual di luar ketentuan. Sementara itu, pihak Pertamina Oku belum bisa dikonfirmasi terkait kelangkaan gas 3 kg di pasaran. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews laporkan. Pemirsa, masjid desa yang ada di Desa Seri Menanti, Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir terendam banjir. Untuk menjalankan ibadah sholat, warga harus menumpang ke rumah warga lain yang tidak terdampak banjir. Banjir yang melanda 4 desa di Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir cukup parah. Banjir ini merupakan banjir kiriman dari Kabupaten Oku yang merupakan kabupaten perbatasan. Banjir tersebut tak hanya merendam ratusan rumah warga, tetapi juga merendam tempat ibadah, yakni masjid desa. Debit air yang masuk ke dalam masjid mencapai 60 cm dan diperkirakan akan terus meningkat karena banjir baru memasuki 3 hari ini. Warga kini harus menumpang ke rumah warga yang tidak terendam banjir untuk menjalankan ibadah sholat seperti sholat Jumat. Debit air begitu cepat naik hingga aktivitas masyarakat menjadi lumpuh total. Aktivitas warga Desa Seri Menanti dan sekitar ini terputus oleh karena akses jalan menuju lokasi itu banjir yang cukup dalam dan juga kebanyakan perkebunan karet dan jeruk di desa ini banyak yang terendam banjir. Kami berharap kepada pemerintah kabupaten atas banjir yang cukup drastis dalam ini yang sangat luar biasa. Kami mengharap bantuan, obat-obatan dan lain sebagainya. 4 desa yang terendam banjir di Kecamatan Muara Kuang diantaranya melanda Desa Seri Menanti, Munggu, Kuang Anyar, dan Rantau Sialang. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara.
Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Bermula iseng melakukan bullying dan pemukulan terhadap ODGJ. 6 remaja SMP di Kabupaten Pali diamankan di Mapolres Pali. Aksi tersebut viral di media sosial yang menyebabkan berbagai kecaman dari berbagai pihak. Aksi iseng sejumlah pelajar SMP di Kabupaten Pali ini viral di media sosial. Terlihat di video aksi para pelajar SMP ini mengajak seorang ODGJ menaiki sepeda motor dan kemudian ODGJ diturunkan di tengah jembatan dan dilakukan bully serta pemukulan. Tampak korban meringis kesakitan dan memohon ampun. Aksi para pelajar ini viral di media sosial sehingga para pelaku digelandang ke Mapolres Pali. Kasus ini dalam penyidikan unit PPA Polres Pali. Kanit PPA Polres Pali Ibtu Dayan mengatakan pihaknya saat ini telah mengamankan 6 pelajar yang terlibat dalam aksi bullying tersebut. Untuk sementara hasil penyelidikan kita yang terlibat adalah sebanyak 6 orang, yakni masing-masing para siswa kelas 3 SMP. Jadi dipastikan anak bawah umur kan ya? Siap, benar sekali. Salah satu dari pelaku masih berusia 13 tahun dan kelima pelaku lainnya berusia 14 tahun. Upaya saat ini yang dilakukan? Upaya saat ini yang telah kita lakukan yaitu memberikan pengobatan kepada korban, itu yang pertama. Yang kedua, kita langsung berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu dinas sosial, dinas Unit PPA Polres Pali sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak mengenai kelanjutan kasus ini. Dari Pali, Bisrun Silvana iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan buah alpukat asal desa Waiwangi, Seminung, Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan, mampu memasok ke beberapa wilayah Pulau Jawa. Alpukat mentega menjadi pesanan khusus warga hingga bertonton jumlahnya. Alpukat adalah salah satu buah yang banyak disukai dan mengandung banyak manfaat untuk kesehatan. Keistimewaan buah alpukat memiliki daging buah yang kuning seperti mentega serta rasanya yang legit dan manis. Desa ini merupakan sentra alpukat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Lantaran dalam sepekan, ribuan buah alpukat dijual dan dikirim hingga keluar Sumsel seperti Lampung, Jakarta hingga ke Jawa Timur. Seorang petani alpukat yang memiliki 2 hektar tanaman alpukat dengan jumlah 500 batang mampu menghasilkan 2 hingga 3 ton buah alpukat setiap 2 pekan. Harga buah alpukat super bisa mencapai Rp10 hingga Rp15.000 per kilogram. Sedangkan harga buah alpukat biasa hanya dihargai Rp3 hingga Rp5.000 per kilogram.
Kepala desa mengatakan hasil panen buah alpukat sangat membantu perekonomian warga desa. Ya, yang menonjol di penghasilan masyarakat ini ya terutama ini alpukat. Alpukat yang jenis mentega, yang keduanya itu cabai Jawa, Pak. Itulah yang hasilnya terulang nggak kayak kopi tahunan. Jadi bisa seminggu 2,5 bulan itu sekali petik, Pak. Jadi sebulan itu 2 kali petik. Jadi alhamdulillah sangat membantu ini. Alhamdulillah kita menampung alpukat di sini kan sekitar lebih dari 10 tahunan di sini. Jadi alhamdulillah lah ya petani percaya sama kita, dan untuk selanjutnya kita juga sama-sama saling menguntungkan sama petani sama kita penampung di sini. Sekali kirim berapa, Pak? Sekali kirim ya 1 mobil, Pak. Kirim. Berapa jumlah di 1 mobil, Pak? 8 ton, Pak. 8 ton, iya. sekali kirim? Iya, sekali kirim. Petani di desa Waisemino mayoritas sukses, bahkan berhasil mengkuliahkan anak-anaknya hingga jenjang sarjana. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel akhir pekan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agon Prisma. Sampai jumpa.